Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita Bapak Ilyas, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Cinere Bapak Haji Ahmad Saidi, yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Muhyiddin, yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Rahman, Bapak Ali Amin, Bapak Yaqub, dan semuanya saja hadirin hadirat salimin dan salimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah, sehingga dengan kenikmatan itu kita alhamdulillah masih dapat melaksanakan jamaah sholat subuh dan juga sekaligus mendengarkan tausiah atau kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita hajat hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita dengarkan kuliah subuh pagi ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini apa yang kita hajat hari kita selanjutnya dikabul, dan juga mudah-mudahan puasa bulan Ramadan bulan ini dia diberikan kesehatan oleh Allah, biar puasanya tidak ada yang bolong-bolong, dan juga mudah-mudahan buat keluarga kita yang sedang sakit mudah Allah angkat penyakitnya, dan anak kita juga mudah dijadikan anak yang soleh-solehah, banyak ilmunya, murah rezekinya, dan sayang kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin hadirat, mari langsung saja kita dengarkan kuliah subuh. Alhamdulillah pengisi acara sudah hadir kepada kita. Mohon kepada Bapak Syamsuddin Ibnu Farja untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya baca mendapat amal ibadah kita dan menambah ilmu modal bagi kita. Dan sekaligus ditutup dalam doa. Saya berwawancara, mohon maaf bila kata yang kurang dengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz Bapak Syamsuddin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Apa ba'du. Hadratul mukarramin, para guru, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere, itu Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Saidi. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Tahir, Al-Ustaz Marzuki, Koordinator Kuliah Subuh Bapak Suparno, Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rahmah Cinere ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan segala aktivitas, khususnya ibadah sholat subuh kita ini akan diterima dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dirahmati Allah. Di dalam ibadah ada 4 takbir yang kita kenal. 2 ada di dalam sholat, yaitu takbiratul ihram dan takbir intiqam. Dan 2 lagi ada di Idul Fitri dan Idul Adha, yang tinggal beberapa hari lagi ini akan kita kumandangkan takbir tersebut, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Itu disebut takbir mursal dan takbir muqayyad. Terlepas berapa jumlahnya dan di mana adanya, tapi yang jelas takbir itu mengagungkan dan membesarkan lafzul jalalah. Kita diajarkan oleh agama kita agar selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan harus berpegang dengan agama yang sesuai dengan syariat yang kita pegang. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku, kata Allah. Jadi pada hakikatnya kita semua sebagai manusia ini mengesahkan Allah. Oleh karena itu di dalam sholat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lepaskan semua urusan dunia. Ketika kita takbir, hilangkan semua urusan dunia. Pokoknya pikiran yang masalah keduniaan itu kita hilangin. Apalagi yang mau namanya mau lebaran kayak gini nih, pasti banyak banget pikiran masalah keduniaan. Makanya ketika takbir harus dilupakan, karena ketika kita Allahu Akbar, konsentrasi kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di awal sholat saja
kita sudah diajarkan bagaimana kita menghormati Allah. Lalu bagaimana seharusnya kita mengagungkan, berbuat yang mengagungkan Allah dengan lafzul jalalah. Sekarang coba kita lihat di dalam fikih. Selesai sholat, kita diperintahkan untuk istighfar. Kayak tadi tuh selesai sholat subuh kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Kita disuruh istighfar, disuruh minta ampun sama Allah. Padahal kita baru selesai sholat. Kita bukan habis berjudi, bukan habis berbuat maksiat, tetapi kita habis beribadah. Kenapa kok orang habis beribadah disuruh minta maaf? Kenapa orang habis beribadah disuruh minta ampun? Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya orang lebih baik mengaku banyak salah ketimbang dia mengaku banyak dosanya. Dalam surat Ali Imran juga dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Punya dosa jangan disimpan. Wasari'u, segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera memohon ampunan dari Tuhanmu. Jangan pakai jasad tinggal jalan, kaki tinggal melangkah, dan kuping tinggal mendengar. Semua itu yang gerakin hati. Makanya hati ini kerajaan. Makanya kalau hati orang yang tidak bersyukur, ngapain pagi-pagi gua datang, udah ngantuk, sholat di rumah juga sama. Mana imamnya dia lagi bongkar seperdah gitu. Itu hati yang orang yang tidak bersyukur. Dan kalaupun dia mempunyai keberhasilan, itu dia beranggapan bahwa semata-mata itu hanya karena ikhtiarnya dia, tanpa ada ikut campurnya Allah. Padahal segala sesuatunya Allah yang menentukan. Makanya kita dianjurkan untuk qalban syakirah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, walisanan zakirah, punya lisan yang selalu berzikir. Semua orang diberikan lidah, semua orang diberikan mulut, tetapi yang keluar dari bibirnya itu enggak sama. Ada yang setiap hari keluar dari bibirnya itu, keluar dari mulutnya itu zikir mulut. Ada. Kalian yang takzub, subhanallah, dapat musibah, innalillah, ada sesuatu yang mengagetkan, astagfirullah, terus begitu hal-hal yang menyebut nama Allah. Tetapi ada juga orang yang selalu lidahnya tuh ngeluh melulu, nyesel melulu, rasuah melulu. Ya Allah, ini hidup susah banget. Tuhan lihat apa enggak sih? Tuhan dengar apa enggak sih? Udah ikhtiar kesana kemari belum juga berhasil. Dan jangan punya lisannya kayak gini, karena kata-katanya belum ada kata-kata yang bersyukur. Coba kalau ada kata-kata yang bersyukur, alhamdulillah, masih diberi kesehatan oleh Allah sampai hari ini. Alhamdulillah, masih bisa makan sahur. Coba bayangin orang-orang yang tinggal di sana, yang di kolong jembatan, masih bisa nggak kayak kita? Alhamdulillah, kaki saya masih punya gaji.
Nah, tetangga saya nantinya kena PHK udah 1 tahun nggak kerja karena efek pandemi. Nah ini keluar kata-kata yang bersyukur ya, lisanan zakira. Makanya kita dianjurkan untuk lisanan zakira. Nah kemudian yang ketiga kata Nabi, wa zaujatan mu'minatan tu'innuha ala amril akhirah. Nah istri yang mukminah, istri yang beriman, yang ikut membantu di dalam urusan akhirat. Suami sholat subuh kesiangan, nah tampil tuh istri, bangun bang, bangun sholat, belum bangun juga, bangun sholat bang, dan kesiangan. Dan bangun tuh suami karena kata-katanya yang keluar, kata-kata yang bisa memberikan kedamaian kepada si suami. Nah coba kalau istrinya bangunin suaminya sambil marah-marah, bagaimana? Bangun bang, biasa. Nah, suaminya jawab, bacot dulu. Makanya punya bahasa yang baik itu bisa memberikan kedamaian. Makanya istri yang baik adalah istri yang mempunyai tutur kata yang sopan dan santun. Jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan serta kekurangan baik dari kata-kata saya, kemudian tingkah laku saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari bersama-sama kita berdoa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'ud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at, wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma alhimna 'ilman naqta'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.